Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nurrohmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen, manajemen dan lingkungan perpustakaan, serta perencanaan strategi manajemen perpustakaan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen. Sebelumnya, apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan juga proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian lain menjelaskan bahwa manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut GR Tari, manajemen juga memiliki beberapa fungsi-fungsi, di antaranya yang pertama fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga pengembangan rencana aktivitas organisasi. Fungsi perencanaan ini bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam kegiatan organisasi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses penyusunan dan penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengorganisasian ini dilakukan dengan pembagian tugas-tugas kepada sumber daya manusia. Tujuannya untuk memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang telah dibagi tadi menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu fungsi penggerakan atau actuating. Penggerakan adalah salah satu fungsi manajemen untuk merealisasikan hasil dari perencanaan dan pengorganisasian tadi. Actuating merupakan usaha untuk menggerakkan dan juga mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada. Yang terakhir yaitu fungsi pengendalian atau controlling, merupakan bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan, disusun, dan juga dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Manajemen juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip umum manajemen menurut pendapat Henry Fayol diantaranya yang pertama pembagian kerja, yaitu upaya menspesialisasikan pekerjaan kepada sumber daya manusia yang ada dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab, yaitu prinsip ini menekankan pada pemberian wewenang kepada sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaannya dengan maksimal dan juga diikuti dengan pertanggungjawaban. Yang ketiga, disiplin, yaitu mampu menanamkan sikap disiplin pada setiap individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, kesatuan perintah. Maksudnya di sini perintah sebaiknya diberikan oleh satu orang, yaitu atasan atau manajer, sehingga tidak menimbulkan kebingungan karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu kesatuan pengarahan. Dalam melakukan tugas dan juga tanggung jawabnya, bawahan harus selalu diarahkan pada target dan juga sasarannya. Yang keenam yaitu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh, penggajian pegawai juga harus diperhatikan dalam manajemen. Yang kedelapan, pemusatan wewenang. Maksudnya sejauh mana wewenang harus dipusatkan dalam suatu organisasi sehingga tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh manajer. Yang kesembilan adalah prinsip hierarki. Maksudnya yaitu mengharuskan perintah berjalan dari atas ke bawah dengan jarak yang berdekatan sehingga karyawan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah. Selanjutnya yaitu ketertiban. Kemudian ada keadilan dan juga kejujuran, kemudian stabilitas kondisi karyawan, kemudian ada prinsip prakarsa, yang terakhir adalah prinsip semangat kesatuan dan juga semangat korp. Maksudnya setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan, sehingga menimbulkan kerjasama yang baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai poin yang kedua, yaitu manajemen dan lingkungan perpustakaan. Keberhasilan kerja manusia sangat dipengaruhi oleh sistem kerja yang baik. Sistem kerja tersebut meliputi manusia, fasilitas kerja, organisasi, dan juga lingkungan fisik tempat kerja manusia.
Lingkungan kerja juga mempengaruhi hasil kerja dari seseorang. Di sini kita membahas mengenai lingkungan perpustakaan. Perencanaan tata ruang perpustakaan tidak terlepas dari perencanaan gedung perpustakaan yang baik. Fasilitas belajar seperti meja dan kursi yang baik merupakan syarat utama bagi kenyamanan ruang perpustakaan. Selain itu, ruang perpustakaan yang kondusif juga dapat memberikan pengaruh yang positif bagi penggunanya. Dalam menciptakan suasana yang kondusif, yaitu tersedianya ruang dengan intensitas penerangan yang cukup, ruang yang tidak panas atau tidak dingin, juga desain fasilitas kerja yang ergonomis sehingga dapat mendukung kegiatan belajar bagi penggunanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai poin yang ketiga, yaitu perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Program kerja suatu institusi atau lembaga biasanya tertuang dalam suatu dokumen yang disebut dengan rencana strategis atau Renstra. Renstra umumnya memuat program kerja dalam kurun waktu minimal 5 tahun ke depan. Demikian pula perpustakaan juga harus memiliki Renstra atau rencana strategis. Di dalam Renstra perpustakaan biasanya terdapat yang pertama profil perpustakaan, berisi mengenai visi, misi, dan juga sumber daya yang dimiliki. Yang kedua yaitu analisis SWOT perpustakaan. Maksudnya perpustakaan harus bisa mendeskripsikan apa itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga kendala yang dihadapi. Yang ketiga yaitu kebijakan strategis, yaitu deskripsi tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar kekuatan yang dimiliki menjadi lebih optimal, sebaliknya kelemahan yang dimiliki agar diperbaiki. Yang keempat yaitu program kerja meliputi seluruh kegiatan di perpustakaan. Yang kelima kegiatan yaitu rincian dari program kerja tersebut. Yang keenam anggaran. Anggaran harus ditulis secara logis, rasional, dan juga terperinci. Yang ketujuh yaitu jadwal kegiatan, yaitu dibuat agar kegiatannya jelas waktu pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu target, yaitu hasil yang diharapkan dari sebuah kegiatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.